Baik, kita lanjutkan lagi sesi kedua pada minggu keempat. Pada sesi ini kita akan membahas transient untuk perpindahan panas. Dalam hal ini di mana Biot number itu nilainya sangat besar sehingga tahanan internal dipertimbangkan atau signifikan. Dan karena tahanan internal signifikan, maka terjadi variasi perubahan temperatur di sepanjang padatan. Apabila kita tinjau suatu objek slab sederhana seperti ini yang simetri dengan bentuk persamaan dasar seperti ini, di mana pada slab ini tidak ada konveksi di tubuh padatannya dan tidak ada pembentukan panas, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian untuk kondisi batas objek yang simetri, sebagaimana halnya pada materi sebelumnya, pada saat di pusat, maka flux panasnya sama dengan 0 atau tidak ada nilai gradien perubahan temperatur terhadap X pada saat X sama dengan 0. Kemudian pada saat di permukaan kedua sisinya, temperaturnya sama dengan temperatur permukaan pada saat T lebih besar daripada 0. Kemudian karena ini juga merupakan fungsi waktu, maka perlu kondisi awal, dan kondisi awalnya pada saat T sama dengan 0 untuk dimanapun X berada, maka temperaturnya adalah temperatur awal. Dan persamaan ini bersama boundary condition dan initial condition digabungkan, maka diperoleh suatu persamaan yang cukup kompleks, yang rumit, dan dalam penyelesaiannya perlu melakukan pendekatan dan penyederhanaan. Dan pada persamaan ini terdapat bilangan parameter gabungan, yaitu difusivitas termal dikalikan dengan waktu dibagi dengan panjang karakteristik kuadrat dari objek yang diamati. Kemudian penyederhanaannya ialah ketika T itu nilainya sangat besar, maka nilai yang signifikan adalah nilai di awal. Dalam hal ini N sama dengan 0. Karena kita hanya mempertimbangkan yang signifikan saja, sehingga persamaan yang kompleks ini direduksi menjadi mengevaluasinya pada saat N sama dengan 0 saja, dan menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Meskipun sederhana, persamaan ini pun masih cukup kompleks dan dalam penggunaannya akan dibantu dengan grafik yang disebut sebagai grafik Hassler. Nah, dalam mengevaluasi perubahan temperatur pada suatu objek, ada yang disebut sebagai temperatur rata-rata spasial, di mana untuk objek slab itu sendiri temperatur rata-rata spasialnya itu adalah integral temperatur di sepanjang X itu dibagi dengan panjang X itu sendiri. Apabila definisi temperaturnya disubstitusi dengan temperatur yang tadi telah didefinisikan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Apa keuntungan kita mendefinisikan temperatur rata-rata? Karena sebagaimana artinya rata-rata, maka di sepanjang geometri dalam hal ini adalah X, itu karena rata-rata maka ada nilainya adalah sama, satu nilai saja. Sehingga apabila dia bukan T average, T saja, maka T-nya itu akan bervariasi di sepanjang X. Dan setelah mensubstitusikan persamaan yang sebelumnya tadi ke dalam bentuk temperatur rata-rata, lalu dilogaritmikkan dan disusun ulang, maka diperoleh bahwa perubahan temperatur itu akan terjadi apabila kita merubah dimensi atau panjang karakteristik objek yang menjadi pengamatan. Berangkat dari persamaan yang telah disederhanakan tadi, untuk membantu menyelesaikannya, maka dibuatlah diagram Hassler. Nah, diagram ini adalah implementasi dari persamaan tadi, yang mana dalam penerapannya juga dibatasi oleh syarat-syarat sebagaimana halnya kita menggunakan persamaan, yaitu suhu awalnya seragam atau TI seragam, suhu fluida konstan apabila itu berbatasan dengan proses konveksi,
Dan untuk geometri lempeng, silinder, dan bola memiliki persamaan atau grafik sendiri. Yang ditunjukkan di sini adalah untuk geometri lempeng atau slab, dan syarat yang lainnya adalah geometri itu sangat panjang atau jauh dari ujung ke ujung, dan tidak ada generasi panas atau Q sama dengan 0, dan karakteristik termalnya konstan, di mana karakteristik termal itu terdiri dari konduktivitas termal, difusivitas termal, dan kapasitas panas. Dan ini berlaku untuk nilai parameter gabungan lampat parameter alfa dikalikan dengan waktu dibagi dengan panjang karakteristik kuadrat itu lebih besar daripada 2. Apabila lebih besar pada 2, maka penggunaan prinsip ini hasilnya valid. Sebagai contoh, diterapkan pada perubahan suhu pada saat sterilisasi makanan. Diminta untuk menentukan suhu setelah 30 menit pada lokasi dengan suhu terendah. Berarti lokasi dengan suhu terendah itu berada pada saat R sama dengan 0. Kemudian diketahui difusivitas termalnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per second, dan pemanasan dilakukan pada suhu permukaan 120 derajat Celcius. Di sini diketahui bahwa suhu permukaannya sama dengan suhu udara sekitar, yaitu 120 derajat Celcius. Apabila ini diekspos seragam di atas, bawah, kanan, kiri, maka titik yang memiliki suhu terendah adalah berada di pusat, yang dalam hal ini diilustrasikan oleh slab seperti ini. Dan diketahui temperatur awalnya adalah 40 derajat Celcius. Dan diketahui adalah tahanan termal kaleng diabaikan. Tahanan termal kaleng maksudnya adalah kalengnya saja, tidak termasuk isi kaleng. Maka sebagaimana halnya tadi, yang dilakukan adalah menentukan proses, yaitu proses transfer udara dari permukaan ke dalam kaleng. Yang dicari adalah berapa temperaturnya pada saat 30 menit. Lalu bagaimana skemanya? Skemanya telah ditampilkan di sini, dan asumsi yang digunakan silinder tadi didekati sebagai bentuk slab untuk mempermudah. Dan karena permukaannya sama dengan udara sekitar temperaturnya, maka bisa diimplikasikan bahwa H-nya itu bernilai sangat besar. Apabila H itu bernilai sangat besar, kita masukkan ke dalam parameter yang ada di diagram Hassler, yaitu parameter M. Sesuatu dibagi dengan harga yang tak hingga, maka sama dengan 0. Kemudian kita ingin mencari parameter N di dalam diagram Hassler, yaitu yang mencerminkan posisi titik di mana suhu tersebut ingin diketahui, yaitu X atau di pusat objek X sama dengan 0, dan X1 itu adalah panjang karakteristiknya atau ketebalan dari slab tadi. Kemudian diketahui bahwa FO, Fourier number, ini FO atau alfa dikalikan dengan T dibagi dengan panjang karakteristik kuadrat, itu nilainya lebih besar daripada 2. Sehingga ini bisa hasil penggunaan diagram Hassler adalah valid. Kemudian dengan menggunakan nilai FO, M, dan N pada diagram Hassler dengan cara sebagai berikut. FO itu di sumbu bagian bawah ditentukan pada nilai 2,3, lalu ditarik ke atas hingga mencapai garis kemiringan dengan M sama dengan 0 dan N sama dengan 0, sebagaimana diilustrasikan di sini, maka akan memberikan arah ke temperatur, ke perbedaan temperatur, rasio perbedaan temperatur tak berdimensi sebesar 0,0043. Dan ini apabila kita substitusikan, kita masukkan ke dalam persamaannya, dan masing-masing variabel yang diketahui yaitu T tak hingga dan T inisial dimasukkan, maka akan diperoleh nilai temperatur pada saat 30 menit itu sebesar 120,65 derajat Celcius. Kemudian kita lihat contoh berikutnya pada geometri bola, yaitu telur ayam. Di sini diasumsikan berbentuk bola. Di contoh sebelumnya, contoh telur ayam sebelumnya, dinyatakan bahwa tahanan internalnya itu tidak signifikan. Sedangkan di sini tahanan internalnya signifikan. Di mana di sini yang berbeda adalah nilai koefisien perpindahan
panas secara konveksi paksa itu bernilai lebih besar, yaitu 10/4, sehingga panas yang dipindahkan dengan konveksi lebih mudah, dalam artian tahanan eksternalnya lebih kecil dan tahanan internalnya lebih besar, dan diminta untuk menentukan berapa temperatur telur pada saat 30 menit di pusat telur. Dengan nilai-nilai karakter panas yang telah diketahui sebagaimana halnya sebelumnya, maka tahapan kita dalam menyelesaikannya sama seperti sebelumnya. Proses yang terjadi, transfer panas dari udara ke dalam telur. Kemudian yang dicari adalah temperatur pada saat telur itu di waktu ke 30 menit, dan skemanya adalah yang terlihat di sini. Asumsinya adalah telur itu mendekati bentuk bola, dan kita selanjutnya akan mengecek berapa Biot number-nya untuk memastikan bahwa kita bisa memastikan bahwa tahanan internalnya benar-benar signifikan. Nah, setelah dilakukan pengecekan, maka diketahui nilai Biot number-nya sebesar 391,9, dan kita bisa menggunakan diagram Hassler untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sebagaimana langkah sebelumnya, kita perlu menentukan parameter N dan M, kemudian kita perlu menentukan nilai parameter FO, dan di sini juga sama seperti sebelumnya, nilai FO, N, dan M dimasukkan ke dalam grafik, lalu menunjukkan ke satu titik, yaitu rasio antara temperatur dalam bentuk tak berdimensi dalam bentuk rasio itu sebesar 0,017. Lalu kita susun ulang nilai tersebut dan kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui, yaitu temperatur tak hingga dan temperatur awal. Temperatur tak hingganya yaitu 38, temperatur awalnya yaitu 20. Setelah disubstitusikan, maka diperoleh temperatur pada saat di waktu 30 menit sebesar 37,69 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu menentukan temperatur untuk geometri terhingga. Dan dalam hal ini terdapat tinjauan masalah multidimensi. Contohnya adalah kotak rektangular. Terdapat suatu kotak yang sisi-sisinya itu terbatas. Untuk menentukannya, maka kotak tersebut kita tinjau dalam suatu koordinat kartesian dengan sumbu x, y, z, dan kita diminta untuk menghitung suatu titik yang berada dalam koordinat tersebut dalam titik x, y, dan z pada waktu tertentu. Maka untuk mendefinisikannya bisa kita breakdown menjadi beberapa bagian atau beberapa bagian sesuai dengan sumbu dari koordinat tersebut. Jadi hasilnya adalah irisan dari masing-masing sumbu, yang itu direpresentasikan oleh perkalian dari rasio temperatur terhadap temperatur awal dikurangi dengan temperatur permukaan. Dan ilustrasinya untuk contoh silinder dengan ukuran yang terbatas. Jadi di bagian zona yang lebih gelap ini adalah silinder yang terbatas. Untuk mendefinisikan berapa temperatur di titik di dalam silinder terbatas tersebut adalah irisan antara silinder infinite dengan slab infinite yang direpresentasikan oleh persamaan berikut. Baik, sekian sesi kedua. Silakan dilanjutkan dengan evaluasi pemahaman mandiri di LMS. Sampai jumpa di sesi berikutnya.